Silakan duduk. Kasih aplaus buat tim Present Worship yang melayani. Nah, shalom Bapak Ibu. Satu anugerah boleh kembali ada di gereja Intercon. Ya, saya bersyukur terakhir saya datang bulan Maret kalau nggak salah di tahun ini. Jadi saya bersukacita bertemu saudara kembali. Nah, tanpa sok tahu, tanpa sok hebat, sok pinter, sok paling benar sama sekali nggak datang dengan hati seperti itu, percayalah. Jadi kalau berbagi ada yang ditegur ya bersukacitalah. Sebab yang saya tahu bahwa kebenaran itu selalu mengkonfrontir ketidakbenaran supaya hidup kita tetap jadi benar. Amin Bapak Ibu. Nah saya ingin sampaikan hal yang menjadi basic kekristenan. Ini basic teaching sebetulnya, pengajaran dasar. Kalau ini kita nggak menang dan kuat ya susah yang lainnya. Namanya thanksgiving atau bersyukur. Katakan bersyukur. Bersyukur paling gampang dikhotbahkan, paling gampang dinyanyikan, tapi memang gak gampang untuk dipraktekkan. Sebab isu bersyukur di sini bukan soal teori, tapi betul-betul mengalami apa itu bersyukur. Ya, saya akan mengajak misalnya, coba kita lihat satu ayat di Mazmur 100 ayat yang keempat. Ya, ini adalah ayat yang menurut saya membawa kita merenung kembali tentang apa itu Thanksgiving. Saya sampaikan ini karena begini Bapak Ibu semua, bersyukur itu sesuatu yang kita bangun dari dalam. Karena begini, di luar sekarang lagi digoncang semuanya. Ya, saya tadi pagi berkata, sekarang agama orang tergiring pada 3 hal. Nah, kita tinggal mau memilih yang mana. Sebab yang pertama, di agama sekarang orang tergiring pada pola radikalisme di mana-mana. Ya, kita tahu kemudian di mana-mana, enggak hanya di Indonesia, enggak hanya di Asia, di mana-mana. Radikalisme begitu luar biasa. Yang kedua, ya ini dia. Agama sekarang orang lagi dikiring pada roh namanya roh agamawi. Hanya penampilan tapi tidak di kedalaman. Nanti muncul kemunafikan dalam kehidupan. Tapi yang ketiga, kita harus memilih ini. Kita harus hidup esensi yang kuat. Memilih hal yang esensi dalam mengikut Tuhan. Esensi itu adalah sesuatu kalau itu enggak ada, hidup enggak ada. Ya kan? Misal, mimbar nggak ada, gereja tetap ada. Pendeta nggak ada, gereja tetap ada. Makanya jangan jadi pendeta yang sombong. Kita hanya alat saja. Ya dong, saya nggak ada, gereja tetap ada. Siapa saya kan? Tapi kalau kasih nggak ada, gereja nggak ada. Kalau Roh Kudus hilang, gereja nggak ada. Firman nggak ada, ya gereja nggak ada. Sayangnya Billy Graham pernah berkata bahwa kalau Roh Kudus ditarik dari gereja katanya, 95% gereja tetap berjalan seperti biasa, nggak rasa apa-apa. Karena manajemen bagus, pembicara bagus, kemudian semuanya bagus, acara bagus, tim panggungnya bagus. Jadi nggak rasa apa-apa, padahal memprihatinkan. Jadi kita membangun di atas dasar apa sebetulnya. Tapi itu seorang pendeta senior namanya Reverend Billy Graham. Dia berkata kalau Roh Kudus ditarik dari gedung gereja, gereja nggak rasa apa-apa. Ya, hanya 5% saja yang terganggu. Bayangkan. Jadi artinya begini, kita mesti kembali kepada esensi. Bahwa kalau roh Tuhan nggak ada, gereja nggak ada. Firman nggak ada, gereja nggak ada. Kalau pendeta nggak ada, gereja tetap ada. Mimbar nggak ada, gereja tetap ada. Jadi pendeta mimbar itu hanya alat saja, nggak esensi sebetulnya. Jadi kalau saya dipakai Tuhan, ya saya memang alatnya Tuhan saja. Nggak perlu ada yang disombongkan. Kok kayaknya kurang yakin ini. Ya kan, saya lagi nyindir saya sebagai pendeta. Nggak usah jadi pendeta yang sok-sokan. Sebab kita ini alat saja. Ya. Nah saya ingin mengajak kita esensi kehidupan. Tadi pagi saya bicara self-control, pengendalian diri. Sekarang saya bicara esensi berikutnya. Hari ini esensi semua. Nanti sampai ibadah ketiga saya juga akan bicara tentang dasar yang kuat yang harus kita bangun di tengah pertempuran. Nah, Thanksgiving, ucapan syukur. Alkitab berkata begini, baca sama-sama jemaat yang diberkati 2-3. Masuklah melalui pintu gerbangnya. Dengan apa? Nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Yang setuju katakan amin. Orang kalau tidak lewat pintu gerbang berarti pencuri. Ya dong, ya bahasa kasarnya penjahat. Penjahat masih kurang kasar lagi ya. Lebih kasar lagi ada enggak? Ya saya enggak mau sebutkan lah, nanti kurang rohani lagi. Tapi artinya begini, bahwa pintu gerbang Tuhan itu hanya bisa dilalui dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita enggak mengucap syukur, kita susah masuk ke dalam pelataran Tuhan, hadirat Tuhan. Nah kenapa perlu bersyukur Bapak Ibu semua? Sebab begini, orang kalau bersyukur itu akan dibawa pada zona yang namanya miracle zone. Atau wilayah keajaiban. Ya,
Zona keajaiban itu adalah bersyukur. Karena bersyukur itu bahasanya surga. Jadi bersyukur itu adalah begini, bumi dan surga ketemu dalam sebuah komunikasi, namanya bersyukur. Ya, tadi pagi saya cerita lagi sedikit lah, kesaksian, ya biasa tapi menurut saya luar biasa. Saya belum lama ini balik dari Bali, seringlah ke Bali ya, kadang meeting meeting yayasan, kadang pelayanan di Bali, kadang liburan ya. Salah satu destinasi wisata kita ya Bali lah ya, karena secara infrastruktur dan semuanya sudah paling siap. Walaupun kita perlu doakan Bali ini sekarang. Ya, ini secara profetik enggak biasa. Karena saya dengar banyak orang kemudian begini, mulai cari Tuhan di tengah semua tekanan yang ada. Termasuk aneh kan, Gunung Agung yang lama tenang tiba-tiba sekarang lagi bergejolak. Dan itu muntahan magmanya diprediksi oleh Pak Surono, bagian bencana Indonesia, Badan Bencana Nasional, berkata bahwa kira-kira muntahnya bisa 150 juta kubik magma. Dan Gunung Agung nggak main-main. Kalau muntah itu batu-batu besar bisa sekian kilo terbangnya. Ya, ini alam lagi bergejolak di mana-mana, Bapak Ibu semua. Meksiko earthquake 7,1, ratusan orang mati. Amerika lagi kena storm di mana-mana. Ya, namanya memang kebanyakan wanita, sekarang muncul yang pria ya. Dulu namanya kan Katrina, Maria, sekarang muncul Harvey, tapi nggak pakai Malaiholo ya. Itu penyanyi lagi. Jadi dia muncul beberapa. Kalau Bapak Ibu baca Keluaran 20 ayat 18, berarti surga lagi bersuara. Sebab kalau kejahatan merajalela, alam bergejolak. Kalau sampai manusia nggak bertobat, saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Ini secara profetik nggak biasa loh. Ya, bersiaplah akan ada banyak goncangan, tapi nggak usah takut. Sekeliling kita goncang, kalau yang di dalam kita kuat, kita mampu menghadapi apa saja. Yang jelas begini, memang Tuhan segera datang kok. Bersiaplah. Ya, kalau saya ditanya, Pastor Rubin doanya hari-hari ini apa? Segera Tuhan datang sudah. Ya, sebab kalau Tuhan tidak segera datang, yang murtad makin banyak. Ya, cuman kan Tuhan nggak bisa di-drive waktu kita kan, dia punya waktu sendiri. Oke, nah kembali kepada apa yang coba saya ingin sodorkan buat Bapak Ibu semua. Saya baru pulang dari Bali, nah ini perjalanan paling unik ke Bali. Sebab saya bawa grup tour 104 pendeta yang belum pernah naik pesawat, apalagi pergi ke Bali. Nah saudara ketawa, jangan ketawa dong. Nah belum pernah naik pesawat, ya. Nah ada orang mampu tapi belum tentu berani loh. Ya kan? Ya kalau mereka memang belum mampu, bukan nggak mampu, belum mampu, punya keberanian. Ya kan? Loh, ada orang mampu naik pesawat tapi nggak punya keberanian untuk naik pesawat. Saya pernah doain orang yang takut naik pesawat, makanya nggak pernah kemana-mana, bayangkan. Ya kan? Nah itu tuh. Nah mereka belum mampu tapi punya kemauan. Nah teman saya fasilitasi, sebab saya punya teman punya pelayanan, kira-kira 8 tahun ini, bawa pendeta pedalaman pergi liburan. Ya, kira-kira 4 hari, gratis semuanya. Pesawat yang premium, hotel yang berbintang, minimal bintang 4. Nyampe bandara per orang sudah dikasih uang jajan, kira-kira 3-4 juta untuk belanja. Oh, itu buat orang-orang yang pelayanan-pelayanan di pedalaman, sangat berarti sekali kan. Cuman memang terus gantian, sudah 8 tahun ini. Nah saya pas bisa nemenin kali ini, kemarin itu saya nemenin sama istri saya. Jadi lucu kan, kita biasanya pergi ke Bali, udah sembarangan, maksudnya begini, mau kemana sudah pakai celana pendek, nyetir sendiri, ini enggak, mesti diatur pakai tour. Nah kalau diatur pakai tour berarti 6, 7, 8, morning call jam 6, breakfast jam 7, jam 8 naik bus kan. Terus kita suruh ngikut, itu kan, 6, 7, 8, kalau tour kan begitu tuh. Cuman kan lucu ini, kalau di Eropa boleh lah, ini di Bali bayangkan. Coba, kita ngikutin bendera-bendera yang warnanya orange, menyala-nyala begitu kan. Kemudian makan diatur, tapi kita belajar banyak hal di situ. Lihat pendeta seneng, tulus-tulus mereka, ketawa bahagia, ketawanya itu polos loh, kayak bayi baru lahir begitu tuh. Kan biasanya orang ketawa ada masih mata-mata politik, licik begitu, ini enggak. Kan ada yang ketawa masih licik-licik begitu, ada itu, enggak tulus itu. Itu kurang hormon bahagia biasanya orang seperti itu ya. Jadi ketawanya kalau menang tender, nah itu baru ketawa gitu. Itu tuh, kan ada maksud politik. Kayak orang di depan saya. Nah kita tadi ketawa bareng kan, banyak hal yang kita bahas di dalam ya. Pak Benny, my friend, sahabat saya, kita saling terbuka. Nggak ada dusta di antara kita tadi ya. Kita saling terbuka tadi di ruang VIP, ngobrol kiri kanan, asik banget. Nanti lagi ya. Jangan tinggalkan saya sendirian loh, nanti lagi ya.
Oke, sebab masih banyak rahasia yang belum dibukakan. Nah Bapak Ibu apa yang terjadi? Jadi kemudian begini, lihat mereka bahagianya luar biasa. Cuman kan lucu-lucu kan, awal-awal mereka pakai celana panjang resmi kayak mau khotbah loh bayangkan. Saya bilang, Pak ini liburan, udah celana pendek, gak berdosa Pak Rubin, gak ada itu. Saya berkata, jadi mulai hari kedua celana pendek kan. Cuman kalau jalan-jalan di pantai kasihan kan tutup-tutup mata. Kan lihat orang bule pakaiannya gak komplit kan. Jadi mereka takut kan, tengeng-tengeng roh kenajisan pergi. Ampuni hambamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saya berkata, udahlah buka mata saja, nikmati alam kehidupan kan. Maksudnya daripada tutup mata, kalau nabrak mobil kan lebih parah kan. Nah saya ngomong, Pak mau ditutup mata, kalau ininya kotor tetap kotor saja. Kita mainannya suka di luar, ditutup-tutup, tapi kalau ininya kotor tetap kotor. Ya amin, gak amin, amin. Itu prinsip. Nah itu esensi. Aksesoris itu bisa munafik orang. Iya kan? Coba. Ketawanya gak enak Bapak kayaknya ya. Aksesoris bisa munafik loh Pak. Esensi lagi lah, ke esensi saja sudah. Jadi Bapak Ibu yang luar biasa begini. Seneng liatin mereka makanlah, bayangkan. Ya cuman kasih tahu lah, kan buka keran-keran air di hotel-hotel begitu mereka susah juga. Ya kan, ada yang salah buka tiba-tiba dilawat Tuhan. Karena kepanasan kan. Loh, kita kan ngukur lawatan dari begini, makanya mereka dilawat Tuhan itu. Yang luar biasa, yang luar biasa. Nah teman saya, still young, masih 5 bulan di bawah saya. Pengusaha, cinta Tuhan dan benci setan. Oh, radikal kan, cinta Tuhan dan benci setan. Pembayar pajak nomor 5 terbesar di daerahnya dia. Dan di bisnis gak pakai utang. Serius gak pakai utang. Sehat banget cash flow-nya dia. Dan rule bisnisnya bagus banget. Oh iya dong, dia ngomong sama saya, udahlah Pastor Rubin, kita jago-jago nyanyi, ngangkat-ngangkat tangan tinggi-tinggi, tapi cara main kita masih kasar buat apa? Saya ngomong agree, tapi not that easy buat dia. Gak gampang untuk begitu, gak gampang. Kita nyanyi gampang, melakukannya makanya. Nah dia cerita begini sama saya, Pastor Rubin, ini kepergian saya kali ini lagi gak enak, karena saya lagi berat. Karena ada proyeknya dia terpending sekian bulan. Itu pergumulan buat dia. Sempat viral di media sosial. Ya, karena dicercokin. Ya, tapi sudah oke. Terakhir dia telepon saya berkata, nanti kita akan ketemu lagi November untuk pelatihan misi buat Indonesia Timur. Karena hatinya buat Timur. Nggak tinggal di Jakarta dia, orang daerah. Ya, wow. Latih beberapa orang, dia berkata ini lagi berat. Tapi dia berkata, saya tetap putuskan untuk bersyukur. Walaupun nggak gampang buat saya. Cara serve-nya pendeta-pendeta ini nggak gampangan Bapak Ibu. Timnya terbaik. Semua the best. Ya, sampai pendeta-pendeta berkata begini sama saya, wow, tahun lalu pesawat mau gagal mendarat. Ya, karena sayap nggak buka. Bayangkan, mau gagal mendarat, naik lagi pilotnya. Terus pilotnya ngomong begini, nggak apa-apa technical problem, kita perbaiki segera. Nah pertanyaannya mau diperbaiki di mana kan? Berhenti dulu kah, baut dibuka kan, dan sebagainya. Tapi akhirnya hard landing, kasar landingnya. Nangis beberapa orang. Tapi nangisnya saya baru tahu, mereka nangis bukan takut ini pendeta-pendeta. Karena mereka ngomong begini, kami siap mati. Dalam hati saya ngomong, ya ampun iya sih, kalau gak punya apa-apa memang siap mati sih. Ya kan? Tapi ngomong sama teman saya, Bapak jangan mati dulu. Sebab kalau Bapak mati, belum banyak yang pergi Pak. Jadi yang bawa siapa nanti? Saya ngomong sama teman saya, panjang umur kamu didoakan terus kan. Tapi saya kemudian berkata sama orang ini, Bapak lagi berat banget Pastor Rubin. Oh iya, terus saya tanya sama dia, Pak kenapa sih Bapak nggak pakai uangnya untuk seneng-seneng pribadi? Dia jawabannya nggak jaim loh, dia maunya begitu. Tapi saya nggak bisa begitu. Saya maunya begitu, tapi saya nggak bisa begitu. Karena saya tahu hidup saya dari mana. Bayangkan, orang kalau gampang bersyukur memang lain. Tidak perlu dipaksa dalam kehidupan. Saya beritahu Bapak Ibu ya, jangan melayani kalau terpaksa. Jangan. Jangan memberi karena dipaksa, jangan. Semua yang lahir tidak dari willingness karena ucapan syukur, kerelaan yang dari ucapan syukur. Gak murni, percayalah. Karena orang bersyukur itu akan terbawa pada zona yang aneh dalam kehidupan. Nah saya ingin coba sodorkan. Ada beberapa ayat di Alkitab tentang bersyukur, itu powerful. Misalnya, coba kita lihat ke Lukas 17. Lukas pasal 17, saya tidak akan membaca keseluruhan,
Bapak Ibu nanti baca mulai ayat yang ke-11. Ini ceritanya begini, Yesus itu menyusur perbatasan sampai perbatasannya Samaria. Nah kita tahu Samaria secara singkat ya, secara genetik orang Israel nggak suka sama orang Samaria sebab orang Samaria itu percampuran nikah antara orang Israel dengan bangsa lain. Makanya dianggap orang Samaria itu orang najis secara agama. Jadi begini parahnya, kalau orang Israel senggolan sama orang Samaria, ini kalau bahasa orang Jawa harus mandi kembang 7 warna itu. Ya Pak Beni tahu ya, mandi kembang 7 warna supaya suci. Bayangkan. Ya, jadi ini orang Samaria itu secara agama termarginalisasikan. Nah, itu bahasa keren itu, terpinggirkan maksudnya. Udah terpojokkan, nggak dianggap. Ya, kita tahu peristiwa Yohanes 4, wanita Samaria, bayangkan. Coba, itu tamparan buat orang-orang yang sombong. Yesus tuh menyatakan ketuhanannya justru lewat orang Samaria. Samaria perempuan lagi. Maaf, saya bukan berkata perempuan waktu itu apa. Karena perempuan itu zaman Alkitab Taurat itu dianggap itu bukan imam kan secara Taurat ya. Ini secara agama, tapi semua sudah dikelirkan oleh kematian Yesus. Di hadapan Tuhan pria dan wanita sama, kita adalah imam-imam. Amin. Tapi waktu Yesus menyatakan diri pertama kali sama orang Samaria, bahwa dia Tuhan. Bayangkan, itu tamparan buat orang-orang sombong itu. Coba. Nah Bapak Ibu waktu dia lagi berjalan ke sana, tiba-tiba ada 10 orang kusta. Nah yang aneh, ini orang-orang kusta ini campuran sama orang Israel dengan orang Samaria. Aneh kan? Kenapa orang Samaria dan orang Israel ini bisa sama-sama ngumpul? Padahal mestinya nggak bisa. Ya jawabannya sederhana, karena sama-sama sadar sakit kusta. Makanya orang itu kalau sadar dirinya sakit, punya kekurangan, ngumpul sama orang lain itu gampang, gak sombong. Ya, saya sadar bahwa saya ini hidup karena anugerah, saya gak sempurna, makanya saya gak perlu jaim dalam kehidupan. Saya belajar bergaul dengan siapa saja, gak mau merasa hebat. Tapi saya punya batasan, saya tidak akan berdosa seperti orang berdosa. Saya bergaul dengan siapa saja, tapi saya tidak mau berdosa seperti orang berdosa. Itu batasan prinsip yang harus saya bangun. Tapi saya bergaul dengan siapa saja. Bapak Ibu yang luar biasa, waktu mereka kemudian jalan, mereka teriak-teriak dari jarak jauh. Dari jarak mana Bapak Ibu? Jauh. Nah bukan soal jaraknya, tapi soal hati. Ya, ada orang kayaknya dekat dengan Tuhan secara jarak, tapi jauh buat apa? Ada orang yang kayaknya jaraknya jauh, tapi ternyata dekat hatinya buat Tuhan. Jadi mereka teriak-teriak begini, Guru tolong kami, tolong kami. Coba lihat ayat 14, Lukas 11. Saya lompat-lompat saja beberapa ayat. Ini perkataan iman ini. Ini adalah perkataan kepercayaan yang luar biasa. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada siapa? Bayangkan, orang kusta itu tidak boleh bergaul sama siapapun. Kok disuruh menghadap imam? Ini tindakan ekstrimnya luar biasa. Oh iya, bisa dimarahin itu sama imam. Tapi ini perkataan iman. Bahwa waktu Yesus memerintahkan, kamu perlihatkan pada imam. Saya beritahu mereka belum sembuh awalnya. Dalam proses perjalanan waktu mereka taat. Katakan taat Bapak Ibu. Makanya ya, orang kalau taat itu lain memang. Ya, di mana ada ketaatan, surga pasti merespon. Saya ulangi, di mana ada ketaatan, surga pasti bertindak. Orang kalau taat, tanah di mana dia berdiri pasti diberkati Tuhan. Orang kalau taat waktu dia berdoa, tetesan air matanya membuat subur tanah di mana dia berdiri. Orang kalau tanahnya subur, nabur apa saja pasti disertai Tuhan. Makanya kalau orang gak taat, ya susah, dipercaya hal besar. Ya, saya belajar membangun ini dalam kehidupan. Bapak Ibu yang luar biasa begini, begitu kemudian mereka bergerak, tiba-tiba sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi apa? Tahir. Tapi aneh, berapa orang kusta Bapak Ibu? 10. Yang datang siapa? 1 saja. Dan 1 itu siapa? Orang Samaria. Coba. Oke, coba kita lompat ke ayat yang ke-16. Ya itu. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan apa Bapak Ibu? Mengucap syukur kepadanya. Coba, saya suka kata ini. Oke. Bapak Ibu, ini zaman Alkitab ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada punya pengalaman dengan sakit ini, bukan saudara. Ini zaman Alkitab. Zaman Alkitab, orang kusta itu dianggap waktu itu adalah orang yang gak layak.
Makanya mereka punya jubah sendiri menunjukkan mereka kusta. Nah kusta itu Bapak Ibu bahayanya kan begini. Kusta apalagi kusta basah. Itu efek yang paling luar biasa, dokter pasti tahu lah. Saya nggak terlalu tahu, mungkin Pak Benny lebih tahu dari saya. Kusta itu efeknya adalah salah satunya, organ-organ tubuhnya bisa copot. Bahasa Jermannya protol. Nah itu lepas maksudnya, itu bahasa Jawa lagi. Bahasa Indonesianya apa sih? Copot lah ya, copot betul ya. Jadi jari bisa copot, kuping bisa copot, iya bisa copot. Nah Bapak Ibu, saya beritahu buat Bapak Ibu semua, saya kaget dengan bahasa asli dari nanti apa yang kita baca. Waktu mereka sudah sembuh ini. Yang datang ke Tuhan itu hanya satu saja. Dan waktu dia tersungkur, dia mengucap syukur. Saya suka kata itu. Ya. Jadi waktu dia ini adalah nilai yang luar biasa. Mengucap syukur itu hal yang memang dahsyat Bapak Ibu. Sebab nanti ayat 17 berkata begini. Nanti poin saya di ayat yang ke-19. Atau lompat langsung ke ayat 18 ya. Langsung ke 18 dulu. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Coba. Sekali lagi ya, orang Samaria ini orang yang terpinggirkan. Makanya saya beritahu, saya itu kalau baca Alkitab ya, bisa nangis sendiri, bisa ketawa sendiri. Alkitab itu memang luar biasa. Humornya tinggi, puitisnya tinggi, kebenarannya begitu dalam. Loh, kok bisa nangis ketawa sendiri Pastor Ruben? Iya, di Alkitab itu yang kelihatan lakon ternyata penjahat. Ketipu loh kita. Yang kelihatannya penjahat mafia malah jadi lakonnya. Loh, yang kelihatannya masuk surga enggak masuk surga karena sombong. Yang kelihatannya masuk neraka berbalik masuk surga karena disentuh buka hati untuk Tuhan. Yang tinggi-tinggi gunung-gunung dipangkas. Sementara yang ada di lembah, itu para pelacur, debt kolektor, preman-preman diangkat. Bayangkan. Saya kalau membaca tentang waktu Yesus mati di kayu salib, ada salah satu penjahat. Saya tanya yang di sebelah kiri atau kanan yang selamat? Yuk yang suka baca Alkitab, yang sebelah kiri atau kanan yang selamat? Pak Benny? Yang sebelah kiri? Kalau dilihat dari depan. Kalau dari belakang, sebelah kanan berarti. Nah, sebab saya tanya begini, nggak ada kiri atau kanan, salah satunya. Saya cuma nyobai saja coba ya kan. Sebab saya suka tanya begitu. Saya pernah tanya, Simpson kekuatannya di mana? Mereka ngomong rambutnya. Ya bukan, rambut boleh gondrong. Kekuatan Simpson itu ada hadirat Tuhan di dalamnya. Loh, rambutnya gondrong kalau nggak diurapi nggak kuat, percayalah. Ya kan? Jadi isunya bukan itu. Itu mesti hati-hati membaca. Jadi Bapak Ibu apa yang terjadi? Begitu kemudian Yesus mau matikan di kayu salib, salah satunya penjahat yang seumur hidupnya jahat ngomong gini, Yeshua Amasia, the Son of God, anak Allah. Bahasa aslinya Yeshua Amasia, the Son of God, anak Allah. Ingat akan aku kalau engkau di Firdaus. Orang ini tahu diri, dia tidak minta yang lain. Ingat saja, wong aku jahat memang. Tahu nggak Bapak Ibu? Itu kalau secara hukum agama tidak gampang. Pasti Yesus ngomong begini, sudah dibaptis belum? Keanggotaan gereja nomor berapa? Iya kan? Loh, Yesus langsung ngomong begini, hari ini juga engkau sama-sama aku di Firdaus. Tatap mata saya, penjahat yang seumur hidupnya jahat, mati masuk kerajaan Allah. Yang gandeng yang punya surga loh. Digandeng masuk kerajaannya. Tapi ada orang sok-sokan ngomong begini, kalau begitu saya bertobat kalau mau mati saja Pak Rubin. Nah orang seperti ini bodoh terencana. Sudah bodoh terencana pula. Sebab kan kita nggak tahu kapan kita mati. Ya kan? Ada orang sehat-sehat saja, begitu makan jatuh dari kursinya mati. Begitu dibawa ke ambulans, perawatnya mau ketawa. Kenapa mau ketawa? Nggak jadi, karena kalau ketawa nanti dia bangkit kan. Ternyata begini, ketelan gigi palsunya. Loh mati juga. Ya kan? Saya kemudian waktu, wow. Nah kembali lagi, ini orang-orang Samaria ini terpinggirkan. Tapi orang ini hebatnya begini, lain nilainya. Dia bersyukur. Makanya ayat 18 berkata begini. Coba lihat, ayat yang ke-19, maaf, bukan ayat 18. Saudara mau bersyukur? Lalu ia berkata kepada orang itu, yang satu ini. Yuk baca sama-sama jemaat 2, 3. Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan kau.
Saya kaget, terjemahan aslinya keren. Orang kalau kusta, walaupun sembuh kadang beberapa copot. Tuhan ngomong sama yang bersyukur ini, kamu sembuhnya total, nggak copot. Sebab maaf ya, buat apa kering sembuh kalau copot? Nggak sempurna. Nggak bisa melayani, nggak bisa melakukan hal yang maksimal. Tapi orang ini sembuhnya sembuh total. Keringnya itu betul-betul nggak copot. Ya mungkin yang lain sembuh tapi copot. Coba. Nah, saya waktu membaca ini saya berkata, wow. Jadi saya beritahu, memang bersyukur itu kekuatan yang luar biasa. Nah saya sadar, lawan bersyukur itu apa? Ngomel, bersungut. Oh iya, menggerutu. Apalagi? Coba. Ya bersungut, ngomel, menggerutu, memaki-maki nggak jelas. Ya, jadi lawan. Maafkan saya belajar banget. Ini prinsip, ini yang saya bangun ya. Orang yang lagi menggerutu itu menghina Tuhan. Sebab dia tidak sadar Tuhan berdaulat. Percaya nggak Bapak Ibu Tuhan bertata? Loh, tadi kan kita dibawa menyembah, asik banget tadi menyembah kan. Lagunya keren-keren itu, lagu bagus-bagus semua itu. Saya paling suka lagu Proclaim. Saya nggak terlalu suka lagu yang minta-minta. Ya kan? Saya sekarang menaik pada sebuah perenungan, saya kalau nyanyi nyembah maunya lagu-lagu proklaim siapa Tuhan. Bukan lagu yang ngurusin diri kita sendiri terus. Loh, ada juga, ya terserah lah. Kalau saya sih lebih suka lagu-lagu proklamasi, Tuhan itu besar, Tuhan dahsyat. Walaupun mungkin dalam keadaan gak enak, saya tetap putuskan untuk berkata Tuhan besar, Tuhan hebat, Tuhan dahsyat kan. Ya, nah waktu kita tadi lagi nyembah, ya, saudara rasakan hadirat Tuhan di tempat ini, ya kan? Maksudnya kita ngalami, ya hadirat Tuhan betul-betul luar biasa. Nah waktu tadi nyembah, saya renungkan begini Bapak Ibu. Saya lihat dalam roh saya, Tuhan bertata loh. Nah selama Tuhan masih duduk di tata, enggak usah takut. Kecuali kalau kita lagi ngangkat tangan, kok yang duduk di tata Pak Beni. Nah kita takut. Apalagi Rubin Ong yang duduk di tata, sama-sama lah Pak. Saudara perlu takut, lu kok Rubin Ong yang duduk di tata? Ya Rubin Ong gak bisa apa-apa. Selama Tuhan masih bertata, apa yang kita khawatirkan? Sebab Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Dia bekerja lambat kadang-kala tapi gak pernah terlambat. He works in last minute but he never late in our life. Percayalah, dia kadang-kala bekerja di menit-menit terakhir tapi tidak pernah terlambat tolong kita. Amin. Makanya ikut Tuhan itu paling enak, deg-degan tapi nikmat. Deg-degannya itu yang enak. Kurang yakin ini kayaknya saudara. Coba. Oh, saudara saya beritahu, Indonesia di tengah semua apapun yang terjadi, toh sampai hari ini Tuhan tidak pernah tinggalkan bangsa ini. Kita bisa lewati apa saja loh sampai hari ini. Itu karena Tuhan. Wah kurang yakin ini kayaknya. Ya, saudara itu semua karena Tuhan. Makanya saya beritahu, mari mengucap syukur. Jangan hina Tuhan, jangan remehkan Tuhan. Orang menggerutu bersungut itu selagi meremehkan Tuhan. Jangan. Oke, yang kedua. Ini contoh lagi. Yohanes 6. Coba kita lihat. Ini persoalan ekonomi, tadi persoalan penyakit. Ini persoalan roti. Ya kan, roti untuk hidup, jangan hidup untuk roti ya. Kalau hidup untuk roti itu berarti berbahaya. Tapi roti untuk hidup, kita makan roti makanan untuk hidup. Makanya kalau orang nggak makan roti nggak bisa hidup. Ya, artinya begini. Kita mesti makan roti. Roti ini kebenaran firman kan? Supaya kita hidup. Loh, firman ini makanan. Yang setuju katakan amin? Amin. Saya tanya buat Bapak Ibu, mau kuat dalam hidup? Amin. Makan. Yes. Aminnya kurang mantap. Mau kuat dalam hidup? Amin. Makan yang di tangan saudara. Ya bukan kemudian ke rumah dibakar, terus kemudian dicairkan pakai air, kemudian diminum. Jangan. Renungkan, lakukan. Kita kuat dalam kehidupan. Amin. Saya sampai hari ini Enggak tepuk tangan juga saya tetap semangat, percayalah ya. Jadi saya akan tetap semangat. Sampai hari ini bertahan dalam pelayanan, enggak gampang pelayanan. Godaannya ngeri. Godaan sombong, godaan duit, godaan kekuasaan.
Nggak gampang. Masa sih Pak Robin nggak ganteng digoda? Loh, setan tuh sekarang carinya yang nggak ganteng. Sebab dia sudah bosan sama yang ganteng-ganteng, percayalah ya. Wih, godaannya luar biasa. Godaan merasa jadi artis di pelayanan. Oh iya. Merasa jadi orang penting di pelayanan. Wah, itu godaan-godaan. Saya makanya pangkas-pangkas yang begituan. Ya, CK7 paling tahu saya. Saya kalau dimintain foto paling nggak mau. Sebab nanti iklan jadi turun nanti ya kan. Enggak lah, saya paling enggak mau sebab saya harus pangkas yang begitu-begitu supaya enggak buat saya. Ini prinsip buat saya. Ya, karena saya tahu begini, hamba lah ya. Kadang kalau keluar kota, saya pernah dijemput satu orang di bandara loh. Naik mobil bagus banget. Ya, kalau mobil saya bunyinya pret, tutup pintu, ini enggak dep. Mobil saya prek begitu, ini enggak dep. Nah, berarti kan lain bahannya, prek sama dep kan lain kan. Ya, tapi nggak apa-apa, yang penting prek begitu membawa saya memberitakan Injil kan. Daripada dep-dep nggak jelas kan nggak enak juga. Itu, menghibur diri itu. Nah Bapak Ibu begitu di pick up, bayangkan kayak diperlakukan apa begitu. Suruh turun di depan gereja, belum kebaktian masih kurang 15 menit. Saya tanya, loh Bapak turun saya di sini? Iya, Bapak kemana? Saya parkir Pak Ruben. Loh saya ikutin Bapak parkir. Oh enggak bisa, SOP-nya Bapak turun di sini. Nanti di pick up sama yang lain. Keren banget. Enggak, saya ngotot. Ketemunya saya, salah ketemu orang dia. Ngapa? Saya ngomong, saya harus melanggar SOP hari ini. Saya ikutin Bapak. Oh enggak bisa, saya dimarahin nanti sama pendeta. Kalau dimarahin biar saya yang dimarahin saja. Nanti bahaya. Kalau bahaya, saya balik lagi ke Jakarta. Pak Rubin kan sudah dipanggil, tapi kan saya bukan cowok panggilan, saya berkata. Akhirnya saya ngotot akhirnya dia menyerah diri, ya kan? Jadi kemudian ke parkirnya jauh loh ternyata. Ternyata saya pakai batik lengan panjang, keringetan saya kayaknya. Tapi nggak apa-apa, saya seneng, saya keringetan kan sehat. Daripada, jalan jauh capek sehat. Kalau belum jauh sudah capek, nah itu enggak sehat. Banyak orang baru kaya sebentar sudah capek, nah sehat itu. Ya baru sukses sebentar sudah jatuh, nah itu enggak sehat. Jadi jauh ternyata, jauh benar-benar jauh. Wow, terus ternyata dia bawa beberapa keperluan untuk gereja. Saya ikut angkutin juga. Dia makin sungkan sama saya. Ya saya sengaja supaya dia bertobat sungguh-sungguh. Saya ikut angkut juga. Beberapa orang yang ngelihatin, yang gak kenal, mereka pikir begini, ini jiwa baru yang lagi semangat ini. Kan biasanya kalau jiwa baru disuruh-suruh paling seneng itu. Nanti kalau sudah tengah-tengah, nah itu baru kerasa-kerasa itu ya. Jadi saya ngangkat begitu, beberapa orang cuek saja, gak tahu kalau itu pendetanya. Ya kan? Tapi yang tahu, mau rebut-rebut, saya enggak boleh. Ini berkat buat saya. Bapak Ibu tahu, begitu saya ngangkut begitu, nangis Bapak ini. Jadi sahabat baik saya sekarang. Saya dekat sekali sama dia sekarang. Saya kalau tinggal di rumahnya, pelayanan ke daerah itu di rumahnya. Tandanya dekat, buka kulkas rumahnya dia sudah biasa. Itu tanda dekat. Loh, kalau di rumah orang kita sudah buka tutup kulkas biasa, apalagi ngambil es batu dan kita makanin, nah itu sudah dekat itu. Itu tanda kedekatan itu. Sudah, enggak perlu bahasa roh dulu untuk dekat kira apa sih kita. Enggak, udah buka tutup kulkas, udah dekat. Jadi saya dekat sama. Sebab begini, saya kaget Bapak Ibu. Dia ngomong begini, Pak, saya pikir pendeta semua sama. Ternyata dalam hati dia memberontak. Memberontaknya begini, kok kayaknya ini pendeta-pendeta kalau enggak belajar prinsip nanti enggak kuat lagi. Ternyata dia orang Kristen lama. Sebab dia ngomong begini sama saya punya perusahaan, ribuan karyawan. Saya sendiri sering turun di lapangan. Wah tapi hari ini Bapak menyentuh saya. Bayangkan dia nangis. Saya belum khotbah. Itu kalau saya tumpangin tangan tumbang. Cuman kalau tumbang di parkiran kan kayak kekerasan nanti. Saya bisa disu sama tukang parkirnya kan. Itu orang kenapa pegang-pegang ini langsung tumbang. Kan mereka belum dalam Tuhan. Saya masih bisa dilaporin CCTV. Pendeta Rubin Ong pukul orang sampai tumbang di parkiran. Kan gak elit kan. Jadi kemudian dia ngomong begini, saya baru tahu sekarang, di jamaah Tuhan. Sekarang dia punya persekutuan. Dan kemudian dia punya pelayanan bagus banget. Tapi untuk saya lakukan hal yang begitu, tidak gampang Bapak Ibu. Dimulai dari kedalaman yang kuat di hati. Saya sadar nggak mudah itu. Makanya hari ini putuskan untuk tetap membangun yang kuat.
Yuk bersyukur apapun yang terjadi. Ya, Bapak Ibu yang luar biasa. Nah ini Yohanes 6 ini kesaksian atau cerita hebat. Yesus waktu itu didatangin ribuan orang. Alkitab mencatat hanya 5.000 laki-laki, tapi William Peckley berkata, kira-kira 11.000 dengan ibu-ibu dan anak-anak. Begitu Yesus ngomong sama Filipus, Filipus, di mana kita membeli makan supaya orang ini jangan kelaparan? Saya beritahu, kita punya Tuhan yang sangat baik. Dia tidak mau kita kelaparan. Yang setuju katakan amin. Sebab ini, orang kalau kelaparan gampang kerasukan, percayalah. Lapar kasih sayang, ya kerasukan. Lapar penghormatan, bisa kerasukan. Lapar membuat orang jadi nggak normal dalam hidup. Tuhan tidak suka kita lapar. Amin Bapak Ibu. Jadi Filipus ditanya, di mana kita membeli roti? Tahu nggak Bapak Ibu jawabannya Filipus? Harga 300 dinar nggak cukup Tuhan. Orang suka kalkulasi pakai uang. Padahal harusnya dia ngomong begini, Tuhan di tanganmu yang tidak mungkin jadi mungkin. Tapi Bapak Ibu, nah coba lihat ayat 9, kita suka menyepelekan yang kecil. Ngomel dengan yang kecil. Coba lihat ayat 9. Saya harap ini enggak salah ayat. Idon majulah ke belakang. Dirimu ada di mana Don? Idon pemain keyboard. Saya lagi enggak manggil siapa. Idon. Boleh maju ke depan sebab waktu saya sebentar selesai. Nah ini dia. Thank you Don. Idon bukan pengusaha udon loh, percayalah ya. Jadi dia pemain keyboard bagus. Teman baik saya, sudah lama kita kenal. Di sini ada seorang anak. Humornya Tuhan itu kuat ya. Untuk ribuan orang, bayangkan. Tidak perlu catering besar. Anak. Bekal sekolahnya dia bawa. 5 roti dan 2 ikan. Pak Benny, 5 roti kalau di tangan kita habis. Ya kan? Apalagi lihat postur kita, aduh roti unyil pula. Selesai. Kita bisa berantem gara-gara itu. 5 roti kecil-kecil, up. Oh udah, selesai sudah. Dan, ya kan? 2 ikan, udah selesai. Saya berbagi sama Pak Benny, kurang banget. 5 roti 2 ikan. Nah kita kan suka sepelekan yang kecil-kecil. Ngomel dengan yang kecil. Tatap mata saya baik-baik Bapak Ibu, dengar ini baik-baik. Isu hidup itu bukan berapa banyak yang kita miliki. Yang kita miliki di mana, nah itu lebih penting. Kecil di tangan Tuhan, akan terjadi pelipat gandaan. Karena Tuhan kita Tuhan yang suka melipat gandakan. Teman saya tadi yang saya ceritakan punya pengalaman pelayanan unik begitu. Dari penjual telur, nothing. Anak nomor 10, keluarga 12 orang. Begitu dia lahir keluarganya bangkrut. Langsung dicap anak pembawa sial. Makanya dia tidak pernah bisa ke uni karena tidak punya uang. Tapi siapa sangka turning point-nya ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan membuat dia berubah. Ketemu Tuhan itu membuat orang berubah. Orang itu kalau ketemu Tuhan, bertemu Tuhan loh. Bukan hanya dengar Tuhan, bertemu Tuhan membuat dia berubah. Berubah total dalam kehidupan. Kakaknya yang suka menghina dia sampai sekarang ngomong begini, adik saya itu pakai kolor seharian, kolornya ditaruh di tokonya, itu pasti laku kebeli orang. Walaupun seharian sudah dipakai. Ya, ditaruh di toko pasti laku kebeli orang. Itu bahasa diberkati itu namanya. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, begitu kemudian Andreas berkata 5 roti, jelai dan 2 ikan. Apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Apa sih artinya ini? Saya kadang-kala suka lihat orang suka menyepelekan orang. Ya, orang yang di depan saudara, orang nothing. Ya, tapi ada satu orang namanya Wahyu Indroyono. Itu adalah teacher di Sunday School di gereja saya yang menemukan saya. Ya, dia train saya, dia latih saya. Sampai hari ini usia 70 tahun, pelayanannya sekolah minggu, enggak yang lain. Konsisten. Dia bangun banyak anak-anak yang tersebar di seluruh bangsa. Bahkan beberapa rekan saya, seangkatan saya, pergi ke banyak negara. Ada yang di Papua, pelayanan, jadi bisnismen, seangkatan saya. Ya, dia waktu ketemu saya, lain ucapannya. Dia berkata, Rubin, Tuhan akan pakai kamu. Kamu akan seperti Daniel, yang akan menerobos banyak hal dalam kehidupan. Saya dulu ketawa, nothing, gak mungkin. Sementara orang di sekeliling saya gak peduli. Maksudnya begini, ya gak mungkin lah, gak mungkin. Karena saya dulu pikir saya gak akan jadi orang walaupun sudah orang. Saya gak tahu jadi apa.
Tapi orang ini menginvestasikan hidupnya buat saya. Bayangkan, dia investasi waktu kehidupan. Makanya saya hormat banget sama dia. Saya ngomong, Om, you are my hero. Engkau pahlawan saya. Saya respect banget sampai hari ini. Kalau dia ke Jakarta, saya belajar untuk kemudian beri yang terbaik. Sebab saya tahu begini, dia tahu bahwa nothing gak apa-apa, tapi kita punya Tuhan yang everything. Maka yang nothing bisa jadi something karena ketemu yang everything. Hanya yang everything yang membuat yang nothing menjadi something. Nothing gak mungkin jadi something kalau gak ketemu yang everything. Karena Tuhan yang everything membuat yang nothing menjadi something. Tuhan, bukan yang lain. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Begitu kemudian ribuan orang, bayangkan. Ini persoalan ekonomi. Saya gak tahu ada yang lagi susah sekarang. Secara bisnis, secara keuangan. Ada yang lagi berat. Tadi persoalan penyakit. Ini persoalan keuangan. Roti itu ekonomi. Ayat 11. Saya tutup dengan ayat ini. Satu-satu tindakan Yesus yang dia lakukan menghadapi persoalan yang tidak gampang adalah ini. Ya, ini Yesus tidak tenggeng-tenggeng setan. Gak merengek-rengek, merintih-merintih. Maaf ya. Saya kadang-kala kalau lihat orang suka doanya merintih-merintih gak jelas, mengasihani diri sendiri, maaf. Aduh gak enak sih ngomong bahasa ini ya. Tapi gak apa-apa saya omongkan ya. Gak apa-apa ya. Ya apa-apa juga saya apa-apalah omongkan ya. Gak maksudnya ini, ada orang yang hanya meminta-minta, mengemis-mengemis buat dirinya. Gak jelas merintih, menangis gak jelas. Jangan. Pak Rubin kalau orang menangis karena cinta Tuhan. Nah, menangislah karena cinta Tuhan bukan yang lain. Karena kita tahu Tuhan kita Tuhan yang tak pernah tinggalkan kita. Dia berdaulat, dia tak pernah. Sekali lagi, kalau kita tuh setuju bersyukur sama dia, asik sudah asik. Selalu ada jawaban. Walaupun kadang-kadang jawabannya tidak seperti yang kita pikirkan. Ini yang Yesus katakan, ini yang Yesus lakukan. Yuk baca sama-sama jemaat yang diberkati 2-3. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Yang Yesus lakukan apa? Mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Ternyata orang kalau mengucap syukur itu tidak akan pelit, gampang berbagi. Bapak Ibu tahu, mujizat terjadi. Ini yang Tuhan lakukan. Makanya ucapan syukur itu kekuatan yang luar biasa. Saya sih nasihati saudara, enggak paksa-paksa nasihati. Jangan ngomel yuk. Jangan suami istri saling tuding, saling menyalahkan. Jangan. Jangan maki kiri kanan, jangan. Kita punya Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang tak pernah tinggalkan kita. Oke, saya harus tutup ayat 23. Ini peristiwa sudah selesai, sudah enggak ada hubungan dengan peristiwa ini. Tapi aneh ayat 23, Yohanes 6. Ayat ini diulang lagi. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias. Dekat ke tempat mereka apa Bapak Ibu? Makan roti. Yuk ayat berikutnya lebih kuat lagi jemaat. Sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Loh kok kata ucapan syukur diulang lagi? Artinya begini, sesuatu kalau diulang berarti ada 3 indikasi. Yang pertama very important. Yang pertama apa? Sangat penting. Yang kedua apa? Kenapa diulang? Karena kita ini pelupa. Kenapa diulang? Kita apa? Pelupa. Yang ketiga saya tutup dengan ini. Coba boleh angkat tangan kita sebentar. Tangan kanan kita diangkat. Oke, taruh di kepala kita. Pencet-pencet yang keras. Bapak Ibu pencet. Rasanya apa Bapak Ibu? Keras. Karena kita keras kepala. Oke, amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama.